Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya di ilmu hospitality pariwisata. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan membahas tentang industri tour and travel. Ya, qadarullah masya fa'ala, kita kembali di channel YouTube saya karena qadarullah hari kemarin saya berhalangan. Hari Senin berikutnya ternyata teman-teman yang sedang berhalangan, teman-teman mahasiswa. Baik, untuk memaksimalkan waktu ya, dan kita coba optimalkan media-media yang ada, saya rasa ini salah satu yang mempermudah kita untuk sharing-sharing ilmu ya. Mudah-mudahan bisa, mempermudah juga ya dalam proses pembelajaran. Insyaallah di minggu depan kita coba presentasi tugas-tugas dan kita akan diskusi dan mereview tugas yang sudah saya berikan. Baik, pertemuan kali ini kita akan bahas ini berbeda bukunya ya, The Business of Hospitality and Travel. Jadi, hampir sama cuman ini lebih menekankan pada bisnisnya, karena kaitannya dengan tour and travel pastinya dengan bisnis ya. Pendahuluan ya, jadi kalau kita berjalan ya, berjalan untuk melakukan perjalanan wisata, tentunya kita membutuhkan provider atau layanan atau jasa yang bisa memaksimalkan atau memberikan layanan kepada kita untuk menikmati, agenda-agenda atau menikmati aktivitas yang akan dituju di tempat destinasi. Ya, jadi, pembahasan kali ini kita akan membahas konsep dasar layanan ya. Kaitannya dengan pemasaran, manajemen, dan keuangan mempengaruhi cara wisatawan mengakses layanan. Ini kaitannya dengan tour and travel. Definisi dan ruang lingkupnya ini ada beberapa, saluran ya atau distribution channel dari masing-masing ini ada yang langsung direct ya, langsung customer di bawah, ada yang melalui travel agent ya, ada yang harus beberapa ya baru ke customer. Ya sedikit penjelasan untuk travel agent adalah pengecer yang menjual produk wisata langsung ke konsumen ya, ini travel agent. Tour operator perusahaan yang membuat paket wisata ya, akomodasi, transportasi, atau ada paket-paket atraksi apa aja ya, menjualnya ke konsumen seringkali melalui travel agent ya. Tour operator biasanya ke travel agent dulu baru ke customer. Kalau wholesale operator ini, lebih besar lagi ya. Mereka membeli layanan dalam jumlah besar. Ini biasanya, tour and travel dengan pemain besar ya. Contohnya mungkin Maktur ya kalau kaitannya dengan haji umrah ya, atau ada lagi ya yang lainnya atau Dago Wisata ya, kalau yang di sini juga besar juga. Jadi biasanya bisnis to bisnis mereka menjual paketnya ke corporate ya, corporate mau ada perjalanan bisnis atau ke, researcher ya, mungkin mau ke luar negeri ya, dan mempermudah perjalanannya, jadi dia fokus untuk kegiatan agendanya saja gitu ya, itu melalui, wholesale operator. Tour and travel or intermediaries ya, meskipun penyediaan layanan pariwisata seperti maskapai penerbangan atau ini taman hiburan atau theme park atau restoran dapat menjangkau sebagian pelanggan secara langsung ya bisa sih, mereka bisa aja langsung business to customer, tapi mereka juga dapat memanfaatkan ya layanan distribusi lain ya, yang disediakan satu lebih perantara atau intermediaries. Intermediaries ini perantara ya. Perantara menjalankan fungsi penting bagi penyedia layanan pariwisata dengan membuat layanan mereka tersedia bagi sejumlah besar calon pelanggan secara efisien dan hemat biaya. Jadi, si bisnis lebih mudah lagi jika dijualnya oleh, tour and travel ya, karena mereka juga udah punya banyak jaringannya. Beberapa contoh dari fungsi distribusi dari tour and travel antara lain yang menyediakan informasi. Biasanya kalau business to customer agak sedikit sedikit informasinya, tapi kalau udah tour and travel ya atau tour operator mereka menyediakan informasi, jenis-jenisnya, ketersediaan layanan apa saja yang ditawarkan. Melakukan reservasi ya, kita cuma tinggal bayar, semuanya tinggal duduk nyaman, semuanya sudah di-arrange.
menyiapkan tiket. Nah, ini juga sama ya, dipermudah. Kalau sekarang ya nanti mungkin ini dibahasnya di, perkuliahan lain, cuma ini sebagai contoh saja ya kalau kita mau umroh sekarang ada umroh mandiri ya, tapi semuanya serba sendiri. Tapi dengan umroh menggunakan tour and travel atau tour operator mereka sudah meng-arrange semuanya, tinggal duduk manis, kita bayar gitu ya, semua handling bandara, arriving, ya landing semuanya sudah kedatangan dan kepergian semuanya sudah, dipermudah. Mengurangi biaya dalam memperoleh pelanggan baru, pastinya sebagai bisnis besar, biaya promosi juga penting untuk di-reduce ya, dikurangi, diminimalisir, tentunya dengan kerjasama dengan intermediaris, dengan, tour and travel, jadi bisa lebih efisien. Mengambil risiko dengan membeli atau memesan layanan dalam jumlah besar ini biasanya tour and travel yang wholesale ya, menjual kembali kepada individu maupun kelompok gitu ya. Lanjut ya, ini adalah contoh one level direct distribution channel, ini saya contohnya Grand Cordella. Cordella ini satu perusahaan dengan Alfamart ya, mungkin kalian tahu Alfamart. Saya tidak di-endorse oleh Alfamart, cuman saya memberikan contoh ya. Saluran distribusi satu yang sangat singkat ya, paling sederhana, memberikan keleluasaan wisatawan akses langsung pada penyedia layanan pariwisata ya. Jadi ini bener-bener simpel ya, kita bisa, lihat lagi gambarnya. Nah ini ya, langsung. Nah jadi beberapa bisnis itu memiliki website masing-masing ya. Mereka bisa, customer bisa langsung pesan di sana, mungkin ada beberapa harga khusus gitu ya. Tapi karena sudah terbiasa ya mungkin kita sudah pakai dengan aplikasi Traveloka yang sudah terbiasa ya, atau tiket.com ya, itu kan, sebenarnya mereka dengan perantara, intermediaries. Dalam jenis saluran distribusi ini, penyedia layanan berinteraksi langsung dengan wisatawan tanpa bantuan perantara. Nah, ini kan benar-benar direct ya. Selanjutnya two level distribution channel. Ini, gambarnya kita tarik lagi ke belakang. Service provider, travel agent, retailer langsung baru ke customer. Dalam saluran 2 tingkat ya, agen perjalanan yang sering disebut dengan, konselor ya, perencana ya, tour planners ya, berperan sebagai perantara yang menghubungkan penyedia layanan dan customer. Kehadiran individu organisasi tambahan di antara penyedia layanan pariwisata dan wisatawan mungkin tampak lebih rumit dibandingkan dengan pendekatan distribusi satu tingkat ya. Emang sedikit agak rumit, tapi, ini, semacam simbiosis mutualisme ya bagi mereka karena, provider atau kita sebutnya mungkin si produsen utama ya, bisnisnya bisa lebih efisien karena sudah ada yang memasarkan. Selanjutnya ada penjelasan singkat tentang travel agency. Agen perjalanan pertama kali muncul pada era kejayaan kereta api ya. Ini sejarahnya dari buku yang saya ambil itu awalnya dari kereta api, kapal uap ya. Di sana sudah mulai ada penjualan tiket. Thomas Cook adalah pelopor konsep agen perjalanan yang membuat perjalanan menjadi lebih mudah terjangkau bagi masyarakat. Ini di Amerika Serikat ini konsepnya berkembang pada akhir 1800-an ya. Kita belum merdeka mereka sudah jualan tiket ya. Pemilik toko souvenir di Florida dikenal sebagai sumber informasi perjalanan lokal. Ia mendirikan As Mr. Forster Travel pada tahun 1818 ya. 1888 yang kemudian tumbuh menjadi bagian dari salah satu agen perjalanan terbesar dunia, Carlson Wagonlit Travel, sekarang Travel Leader ya. Oke. Peran lain dari agen perjalanan, kini bukan sekedar pencatat pesanan, tapi berperan sebagai konsultan wisata ya. Kita bisa tanya-tanya, kita punya budget berapa untuk healing gitu ya. Kita bisa tanya-tanya baiknya di mana ya kalau bawa keluarga gitu ya, kalau sendiri gimana gitu ya, kita bisa, berkonsultasi dengan mereka. Sebagian besar waktu mereka digunakan untuk riset ya. Jadi ini ada kaitannya dengan, apa ya, analisis ya, kaitannya dengan keilmuan juga sebenarnya. Mereka menganalisis produk wisatanya gitu ya. Kalau kalian mau mencobanya mungkin ada nanti di semester berapa ya, ada kaitannya dengan bisnis perjalanan ya. Bisnis perjalanan wisata kalian bisa membuat, paket wisata ya, dan kalian menjualnya gitu ya. Mungkin satu satu angkatan ini sama-sama tim ya, teamwork yang solid bisa melakukan itu.
Internet dan agen daring telah mengubah peran agen menjadi lebih personal ya dan strategis seperti travel concierge. Agen dituntut menjadi pakar destinasi dan mampu memberikan rekomendasi tentang belanja ya, belanjanya di mana, hiburannya di mana, dan tempat makan makanan lokal di mana. Ini ada, salah satu bentuk travel agent ya, ada pre-internet role ini yang sudah apa perbedaannya yang sudah ada internet dan belum ya. Yang sebelumnya transactional focus, setelah ada perkembangan IoT, Internet of Things, travel experience fokus ya, jadi pengalaman yang difokuskan. Proses transaction and considered on travel logistik ini waktu sebelum ada internet. Meskipun itu, ada juga ya book air, lodging, and car ya, ini sama ya, cuman bedanya di sini car and hotel. Majority of compensation from supplier to commission, ini dari komisi, kalau di sini commission from markup ya, jadi mereka naikkan dulu harganya, dan ada service fees juga ya. Little or no follow up with client. Nah, jadi tidak little or no follow up with client. Eh, oke ini saya rasa cukup ya. Lanjut ya, the traveling public and tourism promote ini, semacam circle-nya ya atau apa ya, chain-nya ya. Dari ini contohnya di sana ya, cruise ship ya, hotel, cruise ship, service delivery, traveler ya, informasi, travel agent, information ya di sini ada komisinya, ini ada minusnya. Mungkin ya pak kuat-kuat ini aja ya diskonnya terus mereka dapat berapa. Jenis-jenis agen perjalanan, agen independen, agen kecil yang dimiliki secara pribadi dan tidak berafiliasi dengan organisasi yang lebih besar. Mencakup kurang dari 40% dari seluruh agen perjalanan. Ini banyak ya, saya pernah ada ini juga unik ya kalau di Indonesia itu guide dia bisa menjual paket wisata juga yang seharusnya dijual oleh tour and travel. Tapi guide ini ya mungkin karena di Indonesia ini bisa multi layer ya atau, eee, pekerjaannya double ya, ya banyak yang seperti itu ya. Contohnya kalau kalian naik ojol ya, mereka tidak punya satu aplikasi saja, mereka punya aplikasi ini, aplikasi itu, ya sama di tourism juga. Guide itu hanya sebenarnya kerjanya semacam ya mengantar tamu saja, tapi mereka juga menjual paket ya. Ini ternyata ada di konsep di buku ini. Rantai agen pemilik penuh, mega agen yang memiliki puluhan hingga ratusan kantor cabang di satu wilayah. Rantai agen ini ada franchise ya, waralaba, agen afiliasi konsorsium. Nah, ini juga banyak biasanya di, tour and travel haji umroh ya, mereka ada konsorsium gitu ya. Jadi mereka tidak perlu bikin PT ya, mereka semacam kayak bukan MLM juga ya, semacam agen aja ya, konsorsium ya. Agen independen yang bergabung dalam konsorsium untuk memperoleh manfaat finansial seperti rantai agen, namun dengan biaya dan komisi yang lebih rendah ya. Agen, spesialisasi, agen yang menawarkan layanan terbatas seperti agen khusus kapal pesiar ini juga ada ya. Mungkin tour and travel-nya khusus untuk kegiatan adventure gitu ya, atau yang khusus untuk ke Ancol aja gitu ya, khusus wilayah Jakarta aja gitu ya, ada juga. Selanjutnya agen ini, eee, yang berbasis di rumah ya. Ini mungkin pas zaman Covid rame kali ya, ada yang bisa di rumah. Daring. Ini contohnya dari buku itu ya, Priceline atau transparan menampilkan penyedia layanan. Ini agen daring online. Ini kalau di kita mungkin tiket.com kali ya. Traveloka juga ya. Korporat ini biasanya bisnis to bisnis ya, ini agen-agen besar biasanya. Departemen perjalanan korporat ini dengan agen perjalanan korporat, tetapi agen merupakan karyawan. Nah, ini karyawan juga ternyata jualan paket juga ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada 3 level distribution channel. Ini kaitannya dengan wholesale perjalanan. Layer-nya ada 3 gitu ya, ada 3 layer dan satu perantara itu wholesale perjalanan yang bertugas merakit, memasarkan paket tur serta produk proses lainnya. Jadi ini mempermudah wisatawan dan penyedia layanan pariwisata, jadi lebih ribet sebenarnya. Tour operator ya, banyak ya istilah seperti packager ya, wholesale tour operator, tour wholesale yang digunakan secara bergantian, itu maknanya sama tour operator. Tour and travel atau tour operator ya, ini banyak istilah-istilah yang terminologinya mungkin sama.
perantara yang sangat penting dalam industri pariwisata karena mereka menyediakan paket wisata untuk dijual oleh agen perjalanan. Jadi, kaitannya dengan, penginapan, transportasi, tiket di daya tarik wisata mereka sudah handle semua. Tour ya, ini istilah yang coba didefinisikan sebagaimana dari United States Tour Operator Association yang dilakukan oleh kalau kita Asita ya, kalian bisa searching juga di Google Asita itu apa, ya ini kurang lebih sama. Bersama dengan mengikuti rencana perjalanan yang telah disusun sebelumnya. Paket wisata umumnya mencakup setidaknya 2 unsur, ya ada transportasi, akomodasi, makan, hiburan, daya tarik wisata, kegiatan wisata, attraction. Setiap paket dapat sangat bervariasi. Variasinya beda-beda sejumlah elemen yang disertakan maupun dalam struktur rencana. Ini juga mempengaruhi harga paket ya. Saya ada teman sih ya, paket untuk city walking di Braga ya. Nanti saya share kalau kalian berminat ya. Beliau juga salah satu dosen teman saya juga di BINUS ya. Nanti saya mungkin akan coba kontak kalau kalian mau mencobanya ya. Experience harganya berapa sih? Lupa lagi. Cuman yang menarik nanti kita kumpul di mungkin di Braga gitu ya. Saya lupa lagi waktu itu pernah ikut juga sih. Cuman waktu itu yang free tour ya. Itu karena mungkin alumni. Biasanya mereka itu segmennya adalah expat ya atau orang-orang luar ya karena pengen nostalgia ya. Nostalgia bukan menjajah ya, mereka pernah di sini dulu orang-orang Belanda gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi intermezzo sedikit, ragam tour package ya. Dalam hampir setiap kasus perusahaan yang bertindak sebagai wholesale juga mengoperasikan tour yang mereka rancang. Ini tadi udah ya kalau nggak salah, ini lebih detail lagi, ada tour independen, pakai wisata yang paling tidak terstruktur, contohnya adalah akhir pekan. Ini kayak staycation gitu ya. Tour independen luar negeri ya, pasti ke luar negeri ya, merupakan tour yang disesuaikan dengan secara khusus mencakup berbagai elemen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Eee, Dapat dirancang oleh agen perjalanan atau sales. Ini kalau tour independen ini yang mau yang, eee, individu atau yang kelompok ya. Tur dengan pemandu lokal ya, hosted tour menyediakan berbagai elemen. Nah, ini biasanya kalau kita ke tempat remote area ya, mungkin kita ke Kalimantan gitu ya, kita nggak tahu, kita pakai guide setempat ya. Tur berpemandu yang melakukan ini biasanya kalau ini ya, kalau kita ke tempat-tempat religi yang, kayak mungkin di, Yerusalem gitu ya, di Palestina, ini ada juga ya, berpemandu karena biasanya kalau yang kayak gini lebih spesifik lagi ya, kan bener kan? Perjalanan yang spesifik dan rinci, seorang pemandu tur mendampingi peserta selama perjalanan. Sebagai besar tur berpandu menggunakan bus wisata, ya ini kaitannya biasanya dengan yang saya tahu yang religi ya, nanti mungkin kita akan diskusi kalau kalian punya pendapat lain. Kayak umroh gitu ya, bisa juga dengan, namanya escorted tour. Mengapa wisatawan lebih memilih paket wisata daripada milih langsung dari penyedia layanan? Nah, ini apa saja ya benefit-nya kalau kita, berwisata dengan membeli paket daripada yang sendirian gitu ya, yang meng-arrange semua sendirinya. Yang pasti praktis ya, paket wisata mempercepat proses penggalian keputusan, ini lebih praktis ya, biasanya detail seperti transportasi darat, ada tips buat supirnya gitu sudah semua include ya. Kemudahan dalam satu tempat pastinya ya, kita sekarang sih banyak yang menggunakan aplikasi itu ya, karena di aplikasi itu juga ada transportasinya. Misalnya kita mau ke Jogja gitu, transportasinya juga ada di aplikasi tersebut gitu ya. Lebih hemat biaya. Ya, karena kalau yang paket ya, sebenarnya kalau yang Traveloka itu masuknya individu ya, kalau yang paket itu ada, dia juga jual kalau nggak salah. Misalnya kita beli paket hotel sekalian dengan, flight-nya, dengan transportasinya, tapi kalau kita beli satuan itu sebutnya juga satuan ya, individu. Tapi kalau yang paket ini biasanya kita ke tour and travel yang mau ke mana gitu ya, mereka merencanakan perjalanannya, itu biasanya kalau rombongannya lebih banyak ini kaitannya contohnya misalkan kita umroh ya, nah lebih banyak itu harganya bisa lebih murah gitu ya. Perlakuan istimewa karena volume bisnis yang diberikan oleh operator tur kepada penyedia layanan, anggota tur cenderung mendapatkan perlakuan khusus ya pastinya. Misalkan ini kayak kita keluar negeri gitu ya, ikutan rombongan sama yang sendiri, yang rombongan kalau masuk ke imigrasi lebih cepat ya karena sudah ada, eee, leader turnya ya. Jadi semua data-data ada di dia, kita tinggal masuk-masuk aja.
Bebas dari kekhawatiran, dalam tur pemandu atau dengan tuan rumah rokan wisatawan dapat fokus menikmati pengalaman dan lingkungan baru. Ya kita cuman enjoy aja ya, nggak harus mikir administratif dan sebagainya. Conciliator and Travel Club ya, Conciliator membeli tiket pesawat yang tidak terjual. Ini bagian ya, kombinasi khusus antara wholesales dan retailers. Biasanya mereka tuh mau kaitannya dengan membeli tiket pesawat, karena tiket pesawat itu, konsepnya berbeda kalau kita jualan barang nggak laku ya. Jadi dia kalau nggak laku di hari ini, dijual lagi minggu depan itu beda cerita lagi ya, maintenance dan sebagainya itu dihitung ya. Jadi lalu menjual kembali tiket tersebut dengan harga diskon melalui agen perjalanan. Ya, ini kalau konsolidator itu tugasnya seperti itu. Baik konsolidator maupun klub perjalanan menjalankan fungsi perantara yang saling menguntungkan dalam saling distribusi. Mereka membantu maskapai menjual layanan yang sangat mudah kadaluarsa, sekaligus memberikan penawaran menarik bagi konsumen. Jadi mereka menjual laginya, ngambil marginnya misalkan ya, dia dapat diskon karena beli, dengan jumlah besar 30%. Dia kasih diskon lagi ke customer 10%, masih untung 20% gitu ya. Event event planners. Merencanakan ya, jadi kaitannya, karena planners itu membuat rencana ya, jadi kaitannya merencanakan, mempromosikan, menjalankan pertemuan, ini biasanya ke kegiatan MICE ya, meeting, incentive, conference, and exhibition. Biasanya ada event planners ya, ini biasanya di orang-orang I/O ya, kaitannya dengan membuat MICE. Banyak ya, misalnya kegiatannya kayak G-Expo ya, ada acara-acara apa, kendaraan ya, apa, GIAS ya. Kendaraan mobil atau event-event besar kayak tur apa ya, PATA gitu kalau nggak salah, saya lupa lagi ada di Jakarta itu. Banyaknya di Jakarta, kota-kota besar. Selanjutnya tour board and other intermediaries. Jadi pemerintah juga bisa menjual loh. Ini salah satu ya, saya buka website-nya Enjoy Jakarta, kita klik. Nah, pemerintah juga menjual destinasi ya atau paket di dalam website mereka. Ini juga sesuatu yang banyak juga ya. Saya ada contoh nggak ya? Oh ini ada nih kayak ini. Sebentar. Nah, ya tapi ini udah lama banget ya. Ini contoh aja ya. Ini tahun 2012 nih waktu saya masih kerja di konsultan ya. Ini dia jual juga di sini. Jadi ada beberapa daya tariknya, jual ada semacam hotel-hotelnya ya, mereka mempromosikan dan kita bisa kontak, ada nomor kontaknya di sana ya. Jadi government juga menjual. Bukan menjual sih sebenarnya arahnya kayak ke mempromosikan ya. Jadi wisatawan bisa, memilih mana yang tepat sesuai budget mereka. Baik ini ada tugasnya, nanti mungkin saya akan share atau kalian bisa, pause dulu video ini. Nanti kita, bahas di minggu depan ya sekalian tugas yang sebelumnya. Jika ada pertanyaan, bisa di-share di Telegram ya atau di Google Classroom. Sekian, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Terima kasih.